Assalamualaikum, selamat siang, jumpa kembali bersama saya Indra Games. Kali ini pencarian saya posisi di alur D4 ya, yang mana di posisi ini memang alurnya itu lumayan juga banyak batunya, tapi agak terlihat sedikit lebih mudah batu-batuannya. Jadi semua kondisi alur itu tidak sama. Jadi ini ada perubahan sedikit di posisi alur ini, yaitu dari posisi perubahan banjir ya. Nah, ini badar ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dan juga membagikan video ini, sudah kiranya membantu subscribe dan membagikan dan like video ini. Saya sangat berharap sekali kepada teman-teman sekalian yang menonton dan kepada teman-teman sekalian untuk membagikan juga video saya ini kepada teman yang lain ataupun di aplikasi lain, supaya nampak terlihat ada yang belum pernah melihat. Jadi dengan adanya kalian, para penonton sekalian lah, saya berharap bisa membantu channel saya ini dapat lebih maju lagi ke depannya. Dan tentunya apabila nantinya channel saya ke depan maju, saya sangat berterima sekali kepada para subscriber semua sekalian, dan itulah harapan saya. Juga saya mendoakan kepada kalian semua, semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan diberikan umur panjang, dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi itulah kata awal daripada saya untuk memulai video ini. Mari sekarang kita sama-sama menelusuri, mencari batuannya. Oke teman-teman, kita sama-sama mencari. Oke, jadi ini teman-teman, di sini batuannya sangat besar ya. Nah seperti ini. Nah ini udah ada potekan duan nih. Ini udah ada potekan duan. Potekan duan. Dinding-dindingnya juga sama seperti alur-alur yang di tempat lain, dia berbatuan di dinding-dindingnya. Tapi walaupun di sini banyak batu, tapi agak sulit ya teman-teman. Sulit memang. Ya memang di sini batunya besar, tapi jarang kita temukan batu yang gede-gede segini kalsedonnya, karena mungkin belum diketemukan sama yang model sebesar itu. Ini jenisnya seperti itu, besar ini. Wah, jalannya ketutup karena terjadi longsoran oleh banjir ya. Jadi longsor posisi tangan. Aduh, agak sulit ya. Ini seperti ada bahan lumut yang besar dalam sini. Ini seperti bahan cempaka.
Ini terlalu besar. Jadi memang ini kemarin itu tidak seperti ini posisi jalannya itu. Ini sudah tertutup oleh runtuhan longsoran dari samping-sampingan alur ini. Jadi kita mau melewati itu agak sulit. Nah, batuannya sangat besar-besar, tapi memang agak lebih mudah ya. Koral. Tutup jalannya karena tertimpa oleh pohon sawit, jadi kita agak sulit melewatinya. Sekali di sekitar sini barangkali ada hanyutan dari hujan kemarin. Hujan udah ada agak beberapa hari yang lalu ya, memang udah agak lama. Ini tumpukannya nih, waktu hujan kemarin di sini tumpukan tanah kerikil campur dengan koral, pasir, tumpuk jadi satu. Nah, ini seperti batu kalsedon, tapi ini baru ngapur, belum sempurna jadi. Ini ada seperti batu air. Batunya besar-besar, tapi kalau seandainya kita dapat yang batu sebesar ini, sangat lumayan kalsedonnya. Nah, ini ukuran kalau seandainya batu kalsedon padu, dia mau berat sampai 5 kilo lebih besar itu. Ada, cuman dia kadang-kadang entah siapa yang dapetin, kita nggak tahu, karena kalau posisi di bebatuan yang sebesar ini pasti ada batu kalsedon yang besar juga, saya yakin seperti itu. Cuman kita nggak nemuin, kadang orang yang nemuin, para pembolang lain ataupun para pencari yang lain. Kita bagaimana mau ketemu, sementara posisi kita agak jauh dari tempat ini, posisi rumah ya, maksud saya agak jauh ke tempat ini. Jadi keduaan orang lah, keduaan penduduk setempat di sinilah yang mencari. Kalau umpamanya habis banjir, mereka lah duluan yang mencari. Jadi kita dapat lelesan aja, leles-lelesan lah yang tertinggal oleh mereka, itulah yang kita dapatin. Itu pun mesti syukur kalau seandainya kita dapatin, kadang-kadang bersih habis dikutip tanpa sisa. Nah, seperti itulah para pembolang. Kalau rezeki ya alhamdulillah, tapi kalau nggak dapat ya nggak pernah menyerah, karena memang kita hobi. Jadi nggak ada istilahnya kita tuh menyerah, nggak mau nyari lagi, sehabis nggak dapat walaupun jong. Tapi ya Allah, kalau memang kita berusaha pasti ada jalan. Dan nah, ini batu sangat gede ya, jenis batu lumut nih. Nah, ini cuman lumutnya masih padat nih, besar ya. Nah, motifnya seperti telur kodok nih dalam. Nah, ini bintik-bintik nih, besar batunya. Nah, ini cuma dia masih padat dengan tanah. Ini proses lagi sekitar berapa ribu tahun lagi mungkin, ataupun ratusan tahun lagi mungkin dia baru menjadi kalsedon ataupun menjadi lumut ya. Nah, butuh waktu proses yang lumayan lama untuk membentuk satu batu akik, batu perhiasan, batu cincin. Dan memang butuh waktu yang lama, bukan seperti mencetak plastik ya. Kalau plastik itu nggak butuh waktu lama, tapi kalau yang namanya proses alam ini memang memerlukan waktu puluhan tahun
atau mungkin lebih dari itu untuk membentuk satu batu perhiasan yang bagus gitu. Nah, itulah kira-kira teman-teman. Jadi di sini tempatnya memang batunya begitu banyak, tapi batu kalsedonnya itu memang agak sulit ya, sulit ya. Nah, ini seperti ini kapur-kapur seperti ini yang belum proses lagi, dia agak lama dia prosesnya lagi. Jadi kita dengarkan suara burung bubut seperti itu dia bunyinya. Memang hari sudah mulai siang ya, dari siang. Jadi tempat kita ini posisinya, nah ini apa, aduh nyamar ya, seperti batu. Besar batunya. Ini sule ya, sulenya pun bagus ya. Nah ini bergambar, ini seperti sule nih, lihat ya. Tapi ini masih jenis apa, dia ke batu air biasa ya, belum kristal, tahu saya. Dia belum sempurna kristal ya. Jadi kira-kiranya seperti itu. Memang di batuan banyak seperti ini kita memang harus cermat telitinya, karena kalau kita tidak cermat itu bisa kelewatan. Dia harus betul-betul teliti. Ini kadang di sini dia mau ngeluarin jenis batu kalsedon. Nah, ini masih butuh proses ya, masih butuh proses, ini belum begitu jadi. Ini biasanya dia ngeluarin ya, kalau di bagian-bagian tebingan gini, posisi pinggiran gini biasanya ngeluarin. Oh ini, wah ini teman-teman, kita dapatin satu lumayan. Ini seperti ini dia. Ini bahan ya, ini bahan kalsedon ya. Nah ini terlihat kan sulinya, dan ini ngapur ya bahannya, ngapur. Nah ini suli ini. Nah ini dia jelas sudah, ini bahan batu kalsedon ya bahannya. Nah ini kita bawa karena memang ini dia memang yang kita cari. Oke teman-teman, kita sudah dapatin. Syukur alhamdulillah, walaupun kita liter-liter musim sana musim ini, namun hasil yang kita cari itu memang ketemu ya. Itu lihat dia tadi, usaha tak mengkhianati hasil. Jadi kita berusaha, insya Allah ada hasilnya.
asal kita mau berusaha. Intinya kita berusaha mencari. Istilahnya nggak ada istilah kita itu berharap ya, maksudnya gini, kita berdiam diri di rumah, tidak ada usaha, tidak ada usaha, tidak keluar, tidak apa, ini tapak jala ya, tapi semawut, bentuknya semlawut begitu, ada bagian garis yang tidak cocok, ini pembantaian ini. Dia pun, saya juga mengira kalau kayak gini sih seperti kalsedon ya, ataupun batu apa, nah seperti itulah kira-kira yang dia tertipu. Saya juga tertipu gitu maksudnya oleh penyamaran bentuk dia yang menyerupai oleh ciri-ciri daripada batu kalsedon. Nah, ini bukan. Kita itu berusaha mencari di tempat yang memang agak sulit batunya, tapi kalau memang rezeki nggak akan kebukar. Dengan adanya usaha pasti ditunjuki rezeki dan diberi rezeki kepada kita. Tapi kalau kita berdiam diri, tidak ada usaha, itu semua omong kosong ya. Semua omong kosong dan tidak akan pernah ada rezeki yang kita dapat. Ini bisa lihat teman-teman posisinya. Tebingnya dia itu batuan semua. Jadi 80% tuh pasti batu kalsedonnya itu ada di sini. Nanti kita yang berusaha. Ini seperti dia, tapi agak-agak mirip. Bukan. Saya yakin di tempat ini ada karena batuannya seperti agak lumayan tua sedikit ya. Kadang dia menyelip di bawah, nggak kelihatan. Nah ini dia saman. Nah seperti ini dia teman-teman. Nah ini dia. Ini seperti itulah teman-teman. Jadi kita kadang lewat tidak kelihatan dia. Nah ini kelihatan Suli. Nah itu dia. Nah seperti itu dia. Alhamdulillah teman-teman, kita udah dapati 2. Nah ini seperti ini dia penampakannya batu kalsedon. Oke, kita bawa ya teman-teman. Kita bawa karena memang ini batu dari di sekelilingnya, barangkali ada lagi. Nah ini satu lagi. Nah ini teman. Nah ini ya. Nah seperti ini dia teman-teman. Nah ini alhamdulillah kita sudah dapat 3. Nah seperti ini. Alhamdulillah kita sudah dapat 3. Oke,
bersyukur atas usaha yang kita perbuat dan bersyukur atas rezeki yang kita dapati, karena tanpa usaha rasanya nggak mungkin didapati rezeki itu. Makanya kita harus berusaha, walaupun kadang hasilnya itu lambat atau belum kita temui, tapi bakalan ketemu karena memang kita pembolang sejati. Pembolang sejati. Jadi ya, saya sudah lama terus terang dulu, sebelum lagi booming ya, saya memang senang hobi. Bahkan dulu memang saya senang cari-cari yang seperti ini, belum dalam keadaan booming ya, belum masih orang masih hobinya batu kalsedon, belum ada batu nampak, batu giok, batu apa itu belum dulu lagi. Saya udah peliteran ya, udah mencari-cari saya di setiap alur-alur, bahkan terik bolong pun saya sanggup panas-panasan demi mendapatkan yang namanya batu kalsedon. Tapi memang itu dia, kita hobi dan nyari ini seperti nyandu ya, seperti nyandu. Rasanya kalau habis banjir, kalau kita nggak nyari itu rasanya macam gimana gitu, rasanya kurang srek rasanya di hati. Karena pada dasarnya memang kita tuh hobi, dan itu dulunya kita lakukan setiap hari karena menghilangkan rasa kejenuhan. Kalian sambil iseng-isengan kita kelitar-kelitar cari di setiap alur yang punya bebatuan. Nah, seperti itu dulu sebelum booming batu aki di Nusantara ini. Sampai sekarang saya geluti profesi itu. Ya kalau hobi kita suka itu memang beda. Nah ini tadi lumut di atas nyangkut, nggak kelihatan juga. Aduh, ini cuma lumutnya agak nggak beres ya. Nah, lumutnya agak sedikit semak. Nah, agak sedikit semak dia, lumutnya kurang beres. Oke, kita tinggal saja. Kalau lumut-lumut semak kayak gitu buatnya capek, buang kotor, buang ini, buang itu, akhirnya semak nggak cakep. Nah, ini batuan ini lumayan tua di sini. Batuannya lumayan tua. Nah, ini koral semua batuannya. Nah, ini kan posisinya memang bebatuannya lumayan tua-tua. Ini seperti apa? Hitam
seperti pusar bumi ya. Ini ngutarin gini. Nah, barangkali kalian ada yang berminat ini, para subscriber sekalian yang berminat ini batu seperti ini termasuk kategori unik batunya karena dia mengitari gini seperti keong. Nah, kul buntut apa istilahnya seperti itu. Tapi yang jelas ini karena di posisi warnanya hitam dan ini dia ngitarin gitu. Nah, ini putih bagiannya, ini kemarin sempat ada ini apa bagian krek ya, tapi saya rasanya kurang sek karena dia kurang jelas gitu motif daripada pusarannya itu. Jadi kayaknya enggak, buat saya kurang menarik ya, ini saya tinggal saja. Tapi kalau dia jelas pusarannya itu saya mau ambil, apa-apa untuk pajangan saja. Karena itu kurang menarik karena dia itu seperti putus posisi alurnya itu, garisnya itu, garis pusarannya itu seperti putus, jadi kurang menarik. Yang menarik itu ya yang nyatu gitu jelas. Nah seperti itu yang menarik baru kita bawa ya. kalau seperti itu aja biasa lah, kita tinggal saja. Memenuhi tempat berat, nggak ada guna juga ya, kita letak kembali. Berharap ya dapatnya yang sempurna saja lah. Nah ini batu air ya, tapi airnya ini memang udah termasuk semi kristal. Kalau orang yang memang maniak sekali ini dibawa, tapi saya enggak lah. Saya lebih mentingin yang lebih kristal yang jelas. Memang dia itu Kalsedon. Oh yang kayak gitu batu air banyak. Yang jelas memang betul-betul dia tuh bahan kalsedon. ini seperti hijau. Tapi bukan hijau semua aja nih, semua enggak hijau total. Kalau hijau ya udah bukan kita lagi yang dapat, diambil orang. Kalau di sini nggak ada cerita hijau itu ditinggal sama orang. Itulah. Ini pun kita cari sisa-sisa orang cari. Jadi nggak mutlak kita rawannya buka di sini ya, nggak mutlak kita habis banjir kita langsung kemari. Memang kita termasuk meleles lah istilahnya. Tapi ya syukur alhamdulillah kita ditemuin, dapat kita 3. Itu termasuk rezeki, keberuntungan Yang kita dapat, yang memang dari atas usaha kita mencari. Itulah dia didapatin 3 sekaligus 3 dengan tempat yang tidak begitu jauh memang posisinya daripada tempatnya kawan-kawan yang ini Lumut cukup besar ini. Ini lumut lumer ya, lumut merah nih. Ini segini besar, kedabak. Jinggo, bumbu saya tidak mau karena itu terlalu besar. Ini nah ini seperti kalsedon. Nah ini ada bagian kalsedonnya nih sedikit ini. Coba kita petel, mana tahu besar. Alah mak, ternyata kapur ya teman-teman. kapur, dia nyamar ya, bukan belum menjadi
kristal, masih ngapur. Mungkin berapa puluh tahun ke depan dia baru mengkristal. Terlalu lelah, capek kita menunggu dia mengkristal. Jadi biar alam saja yang membentuk kekristalan dia. Kita cuma mendapati hasilnya setelah dia sudah menjadi kristal. Tapi itu bengkok, kita nunggunya ya sampai berapa tahun. Kira-kira kita nggak bisa pastiin dia proses alam untuk membentuk kekristalan dia. Kita nggak bisa pastiin dia berapa tahun. Yang jelas kalau dia masih di tempat dia berproses itu, dia akan mengkristal, lama-kelamaan mengkristal dan terus mengkristal. Akhirnya dia membentuk satu batu kalsedon yang unsur-unsurnya itu ada di sini. Nah itulah dia, seperti itu dia mengkristal terus dan mengkristal seperti kaca. Tapi jarang ya, kalau ciri khas kalsedon itu ya kebanyakan bawa apa dia sendiri khasnya, yaitu sule dan yakut dan serat kura. Itu khas dia. Jarang kita dapat batu yang bersih, jarang. Tapi saya pernah dapat sekali bahan tunggal di daerah sini juga. Saya dapat bahan tunggal itu seperti kristalnya itu udah bagus ya, non sule, non yakut, non kura. Jadi dia perfect ya. Cuma salahnya satu, dia gradasi warna di situ aja, tapi nggak begitu kelihatannya seperti solar. Itu bahan tunggal ya, bahannya nggak besar, bahan tunggal, tapi dia kristalnya bagus. Kalau giwang nggak usah ditanya lagi, karena memang dia bahannya sudah kristal, sudah pasti dia bergiwang. Bahannya nggak besar, kira-kira segini dia waktu itu saya dapat nih, jempol ini dia bahannya. Tapi dia bisa bersih dari segalanya, bersih dari awak, bersih dari sule, bersih dari yakut, bersih dari serat kura. Jadi itulah saya pernah dapati. Sampai sekarang saya nggak pernah nemuin lagi yang kayak gitu, nggak pernah saya temuin lagi yang kayak gitu, barang yang seperti itu. Jadi itulah pengalaman saya mencari itu pada saat belum booming ya. Saya udah dapat bahan itu, saya simpan lama. Setelah lama booming barulah saya bedel, saya buka. Ternyata itu dia isinya. Dia bahannya memang super kristal dan bergiwang. Kalau giwang nggak usah tanya, giwang karena memang kristal bahannya. Tapi batunya itu saya hari itu waktu lagi butuh dana, saya sempat beri ke teman. Dan masalahnya teman saya waktu itu tabrak karena dia bawa motor itu, pelanggar. Akhirnya batu itu kecampak ya dari ringnya dan hilang. Begitu mau saya tebus, ternyata batu itu sudah hilang karena akibat dia ada terjadi kecelakaan ya. Kalau sudah begitu saya juga nggak bisa bilang apa-apa, kemana udah naas ya, udah terjadi naas. Jadi seperti itulah pengalaman saya teman-teman. Jadi mungkin saya sudahi dulu video saya untuk kali ini. Buat teman-teman sekalian, semoga kalian keadaan sehat dan dimudahkan selalu rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.